sebanding denganmu. Yesus, tiada yang dapat menggantikanmu. Yesus, khawatir dan cemasku kau ganti. Yesus, sukacitamu yang adalah kekuatanku. Di sini ku berdiri, mengangkat tanganku pada hatiku, ku percaya Yesus kaulah aku, Yesus kaulah. Selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian Jemaat Every Nation Kelapa Gading. For those of you who need English interpretation, you can join Zoom meeting and choose the interpretation feature. There will be Miss Lady who will interpret for you. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam kebaktian hari ini, baik yang hadir di ruangan ini secara onsite maupun yang ikut kebaktian melalui live stream Zoom meeting. Bagi jemaat yang baru pertama kali hadir dalam kebaktian pada pagi hari ini, kami mengucapkan selamat datang, senang bisa beribadah dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan gereja ini ada untuk menghormati Tuhan dan menjadikan murid. Baik, saya sebelum kita melanjutkan ibadah kita, saya akan membacakan dua ayat dari Mazmur 59 ayat yang ke-16 sampai yang ke-17. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu, pada waktu pagi aku mau bersorak-sorak karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Ya, kekuatanku bagimu, aku mau bermazmur sebab Allah adalah kota bentengku, Allahku dengan kasih setianya. Dalam Mazmur 59 ini jika kita membaca satu perikop, ini adalah Mazmur Daud ketika dia meminta pertolongan ketika dia dalam kesesakan. Di sini Daud bersorak bagi gunung batu keselamatannya, itu Allah yang menjadi tempat pelindungannya dia. Walaupun dia dalam kesesakan, tetapi dia tetap bersorak-sorak. Dan walaupun kita dalam situasi yang mungkin kita dalam mengalami kesesakan, pada saat ini mari kita bersorak-sorak karena kita tahu bahwa Allah kita, gunung batu keselamatan kita dan kekuatan kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari yang indah ini Tuhan. Kau mempertemukan kami kembali untuk beribadah. Kami percaya Tuhan Engkau yang memberkati ibadah kami ini. Kami dedikasikan waktu kami ke dalam pimpinan Engkau. Biar Engkau yang bekerja, Engkau yang beracara Tuhan dari awal, pertengahan sampai pada akhir ibadah ini. Kami menyerahkan ibadah ini, kami buka. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amen. Mari kita persiapkan hati kita. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan bersama. Aku mencari wajah-Mu, jiwa
buat dia, amen. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa, ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari bertepuk tangan bagi dia. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Oh, terpujilah Engkau Raja segala raja. Beri kemuliaan bagi Tuhan, amin. Who am I that the highest King will welcome me? I was lost but He brought me in. Oh, His love for me. Oh, His love for me. Who the Son set free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. Yes, I am. Free at last, He has
Yang sebenar Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan dengan hati yang rindu Tuhan dan taat kepadamu pada pagi hari ini. Kami bersyukur atas setiap kebaikan, kemurahan-Mu Tuhan, untuk kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Hari ini kami datang dengan kerendahan hati kami Tuhan, bila Engkau hadir, hadirat-Mu, Roh Kudus-Mu Tuhan di hati kami. Terima kasih Tuhan, bila kemuliaan, hormat dan pujian hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Saya percaya kita semua diberkati dengan pujian penyembahan yang kita sudah nyanyikan pada pagi hari ini. Dan saat ini saya akan memberikan beberapa pengumuman untuk kita semua di sepanjang minggu ini. Pengumuman yang pertama, kita akan ada Youth Fellowship di hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022. Dan series di Youth Fellowship kita pada Sabtu nanti masih tetap dari series Renew. Dan Youth Fellowship ini akan ada secara hybrid, onsite dan juga online. Bagi teman-teman youth yang mau hadir dalam Youth Fellowship hari Sabtu nanti secara onsite, bisa mendaftarkan diri terlebih dahulu melalui link registrasi yang bisa didapat dari live group leader masing-masing. Dan yang kedua, kita juga akan ada Teens Fellowship bagi Bapak Ibu Saudara yang punya anak atau saudara yang masih teens, bisa mengikuti Teens Fellowship yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 1 siang. Untuk Teens Fellowship ini masih tetap diadakan secara online melalui Zoom, dan untuk meeting ID-nya bisa dilihat di screen. Dan juga pengumuman yang ketiga, kita ada Kids Service, dan Kids Service ini diadakan secara online. Setelah kebaktian ini, Kids Service akan diadakan, akan dipisah dalam breakout room. Dan bagi Bapak Ibu yang punya anak-anak usia 3-5 tahun akan masuk ke dalam kinder, dan juga 6-12 tahun akan dibagi ke dalam breakout room kids. Oke, itu aja pengumuman untuk hari ini. Dan selanjutnya kita akan menghormati Tuhan dengan memberikan persembahan syukur. Saya akan membacakan ayat dari 2 Korintus 9 ayat 7-8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Bagi Bapak Ibu yang hadir secara onsite dan ingin memberikan persembahan, bisa melakukan melalui 2 cara. Yang pertama, bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan secara tunai, bisa menggunakan amplop yang sudah disediakan di kursi Bapak Ibu masing-masing, dan juga bisa transfer melalui rekening bank yang tertera di screen. Bagi Bapak Ibu juga yang hadir secara online melalui Zoom, bisa transfer melalui rekening bank tersebut yang sudah tersedia di screen. Untuk rekening yang pertama, untuk rekening perpuluhan dan persembahan, dan rekening yang kedua untuk rekening dana gedung. Bagi Bapak Ibu yang di onsite, setelah memberikan persembahan secara tunai, nanti pada selesai kebaktian ini bisa memasukkan ke dalam kotak persembahan yang disediakan di belakang. Dan juga kami juga menyediakan electronic giving melalui scan QRIS barcode yang tersedia. Di sini bisa melakukan scan transfer menggunakan beberapa aplikasi yang mendukung QRIS. Saja kita untuk membawa persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala berkat-Mu, segala kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami membawa persembahan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Kiranya Engkau menerima setiap persembahan syukur kami ini Tuhan. Kiranya bisa berbau harum di hadapan Engkau Tuhan. Dan kami percaya juga Tuhan bahwa kami mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bawa doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amen. Baik, kita akan melanjutkan ibadah kita. Dan pada pagi hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Aswan Gautama. Firman Allah lebih dari sekedar sebuah buku. Firman itu memberikan makanan seperti sebuah roti dan bertumbuh di dalam kita seperti sebuah benih.
Firman itu adalah terang bagi jalan kita pada hari yang paling gelap dan seperti cermin yang menunjukkan siapa diri kita sesungguhnya. Firman Allah adalah sebuah palu yang dapat menghancurkan hati yang sangat keras, sebuah pedang yang dapat memisahkan antara tulang dan sendi, antara roh dan jiwa. Dan firman itu adalah fondasi dari hidup yang tak tergoyahkan. Temukan dan tinggallah dalam kuasa dan keindahan firman Allah. Amen. Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan sekali lagi kami menyambut Bapak Ibu Saudara semua. Selamat datang di gereja Every Nation Kelapa Gading, juga yang di rumah yang melalui Zoom. Ya, selamat datang di Every Nation Kelapa Gading. Kita ada untuk menghormati Tuhan dan menjadikan murid. Amin. Baik, sebelum kita mulai dalam khotbah mendengarkan firman Tuhan, ya terima kasih Cynthia, berikan aplaus untuk Cynthia ya untuk membagikan firman dan persembahan tadi. Ya saudara, ada hal yang perlu saya sampaikan sehubungan dengan beberapa hari terakhir ini kasus COVID ini meningkat lagi di Jakarta, khususnya ya Jakarta dan sekitarnya dalam beberapa hari terakhir ini. Jadi kami menghimbau pada kita semua, baik juga yang di rumah, pada saudara semua kami menghimbau untuk mari kita tetap menjaga protokol kesehatan. Amin. Bagi saudara yang punya kesempatan untuk divaksin, bagus untuk saudara segera mendaftarkan diri untuk divaksin. Untuk kita terus menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada, yaitu 5M. Ya, saudara masih ingat 5M ya? Selalu memakai masker, lalu apalagi ya, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, lalu menjauhi keramaian ya. Menjauhi keramaian. Yang kelima, M kelima apa ya? Mengurangi mobilitas ya. Mengurangi mobilitas sedapat mungkin, kalau tidak perlu ke mall, di rumah saja ya, semua aktivitas dari rumah, dan kita terus berdoa supaya kasus COVID ini bisa terus menurun. Amin. Bagi saudara-saudara yang di rumah atau dimanapun ada keluarga yang sakit terkena virus COVID, kita berdoa untuk Tuhan memberikan kesembuhan. Amin. Terus percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang menyembuhkan kita. Ya, baik. Kita akan melanjutkan firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu kita masuk di dalam minggu keempat ya pada seri Abide ya. Firman Tuhan dari Yohanes 8 ayat ke-24 saya akan bacakan. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Saya berikan pembanding dari versi NIV, di sini New International Version. Yesus mengatakan, I told you will die in your sins. If you do not believe that I am the one I claim to be, that I am the one I claim to be, you will indeed die in your sins. Saudara, pertanyaannya, ketika Yesus mengatakan ini, kepada siapakah Yesus mengatakan ini? Siapa audiensnya, siapa pendengarnya waktu Yesus mengatakan, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, akan mati dalam dosa-dosamu. Keras pernyataan Yesus. Tapi coba perhatikan, kepada siapa Yesus mengatakan hal ini? Nah saudara, Yesus mengatakan ini kepada orang-orang Yahudi. Lalu di sana orang-orang Yahudi yang masuk dalam golongan Farisi. Dan ada juga para ahli Taurat. Yang Yesus katakan ini kepada orang Yahudi, orang Farisi, ahli Taurat ini yang ada di dekat perbendaharaan, di dalam bait Allah. Rupanya Yesus bicara ini di bait Allah. Mungkin seperti kita saat ini di gereja. Ya, Yesus berbicara ini kepada orang yang sudah melakukan hukum Musa. Mereka yang sudah kenal hukum Musa. Mereka menjalani semua perintah. Tapi Yesus mengatakan kepada mereka, orang-orang agamawi, Yesus bilang, sebab jika kamu tidak percaya aku adalah Dia,
Kamu pasti akan mati dalam dosa-dosamu. Ya, ini sesuatu yang seperti perkataan yang begitu menampar mereka. Jadi selama ini kita lakukan, kalau tanpa percaya Yesus ini, itu sia-sia. Mereka menganggap, mereka mendapatkan perkataan ini seperti itu. Yang memang Yesus katakan, tanpa Yesus, semua mereka akan mati. Saudara, setelah Yesus mengatakan ini semua, ya saya langsung kepada akhirnya, bahwa banyak orang yang menjadi percaya. Orang Yahudi yang menjadi percaya atas perkataan Yesus ini. Mereka menerima dia, percaya bahwa dia adalah Mesias, adalah Tuhan. Namun saudara, tidak sedikit juga yang menolak Yesus. Tidak sedikit juga yang menolak Yesus. Waktu Yesus mengatakan, siapa dia sesungguhnya. Nah, pada pagi hari ini, saudara, kita akan masuk lebih dalam di dalam Injil Yohanes. Kita sepanjang ini masih membahas Injil Yohanes, ya. Kita masih ada di dalam Injil Yohanes. Nah, di dalam Injil Yohanes, Yesus terus-menerus mendeklarasikan dirinya siapa dia. Yesus secara konsisten terus mengatakan siapa dirinya. Yesus datang kepada orang banyak, kepada orang Farisi, kepada orang Yahudi, kepada orang Yunani, kepada siapapun yang dia jumpai, dia selalu mendeklarasikan dirinya. Dan kebanyakan perkataan deklarasi siapa Yesus itu dia ucapkan di Bait Allah, ya, seperti minggu lalu. Dan juga kepada banyak murid-murid dia mengucapkan siapa dirinya. Nah, saya berikan ringkasan kepada saudara. Dari seluruh Injil Yohanes ini, dari seluruh kitab Yohanes ini, ada 7 pengakuan Yesus yang kita sebut 7 great I am. Atau 7 aku adalah. Ya, begitu. 7 perkataan aku adalah. Yang merupakan pernyataan, yang merupakan perkenalan. Yesus menyampaikan aku adalah siapa. Saudara, kalau berkenalan, ya, kalau kita berkenalan, aku adalah, ya saya ingat beberapa tahun yang lalu, sebelum pandemi, ya, gembala kita Every Nation Singapura, Pastor Joy Bonifacio, dia mengatakan kepada kita para pemimpin waktu itu, dia bilang begini, saya ini sebenarnya nggak terlalu intens di sosial media, dia bilang. Tapi ini dia katakan, dia seorang yang sangat visioner. Dia katakan jauh sebelum pandemi terjadi, dia sudah mengatakan begini. Tapi semua anak-anak muda, mereka semua engage di dalam sosial media. Jadi dia katakan, saya akan eksis, saya akan ada terus di dalam sosial media. Dia berbicara, dia kasih fotonya dia lagi kegiatan apa, begitu. Sebelum pandemi dia lakukan itu. Ya, dan sampai pandemi semua orang aktif di sosial media dan dia sudah ada di sana. Jadi dia bilang begini sama kita semua. Waktu itu para tim pastoral dia bilang, kita harus hadir di tengah-tengah jemaat dan di tengah-tengah dunia ini. Sehingga mereka lihat kita ini ada, hadir bersama-sama begitu. Jadi Pastor Joy mengajarkan kita untuk kita hadir di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah umat. Dia selalu tersedia, selalu ada hadir. Nah, itu yang Pastor Joy pesankan kepada kita. Dan saya menangkapnya ini berarti pesan bahwa di mana Yesus selalu hadir bersama-sama dengan kita. Sebagaimana Pastor Joy, dia eksis selalu di sosial media. Saya pikir-pikir ngapain juga ya, dia sudah tua, udah 60-an tahun, eksis banget gitu di sosial media. Ya, ada terus gitu. Kita aja, saya juga jarang gitu posting-posting. Dia sering posting. Tujuannya adalah apa? Supaya jemaat yang ada ribuan itu bisa bertemu dengan dia secara tidak langsung melalui sosial media. Nah, saudara, saya kembali kepada Yesus. Yesus mendeklarasikan 7 aku adalah, 7 aku adalah. Saudara boleh catat ini. Perkataan 7 aku adalah di kitab Yohanes. Nanti kita akan bedah lebih dalam lagi. Kenapa Yesus mengatakan I am? Aku adalah. Yang pertama, I am the bread of life. Aku adalah roti hidup. Itu dari Yohanes 6 ayat 35, ayat 41,
ayat 48, ayat 51. Kita sudah bahas ya minggu lalu. Yang turun dari sorga. Aku adalah, dalam bahasa Yunaninya, ego eimi. Ya, I am dalam bahasa Inggrisnya. Yang kedua, perkenalan Yesus kepada orang banyak, kepada orang Israel, orang Yahudi pada saat itu. Yang kedua, Yesus katakan, I am the light of the world. Yohanes 8 ayat 12. Yohanes ayat 12, Yohanes 9 ayat 5. Aku adalah terang dunia. Aku adalah terang dunia. Yang ketiga, I am the gate of the sheep. Yohanes 10 ayat 7 sampai 9. Atau dalam terjemahan ESV-nya, I am the door of sheep. Aku adalah pintu bagi domba-dombaku. Yesus katakan. Yang keempat, Yesus juga meneruskan siapa dirinya, memperkenalkan. Yang keempat adalah I am the good shepherd. Yohanes 10 ayat 11 dan 14. Aku adalah gembala yang baik bagi domba-domba. Berikutnya yang kelima, I am the resurrection and the life. Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Berikutnya yang keenam, I am the way, the truth, and the life. Semua tahu ayat ini ya. Yohanes 14 ayat ke-6. Aku adalah jalan, aku adalah kebenaran, dan aku adalah hidup. Ya. Yang terakhir, yang ketujuh, I am the true vine. Yohanes 15 ayat 1 sampai 5. Ini saudara juga sering baca ini ya. Saudara kenal ayat ini. Yesus katakan, akulah pokok anggur yang benar. Dan Bapakkulah adalah pengusahanya. Jadi saudara bisa catat ini ya. Di dalam kitab Yohanes, Yesus memperkenalkan dirinya siapa dia. Dari perkenalan ini ada 7 identitas. Ya, siapa Yesus sesungguhnya. I am the bread of life, aku roti kehidupan, aku terang dunia, aku pintu bagi gembala-gembala, aku gembala yang pintu bagi domba-domba, aku gembala yang baik, akulah kebangkitan dan hidup, akulah jalan, kebenaran dan hidup, dan akulah pokok anggur yang benar itu. Jadi saudara, Yesus telah menceritakan, memperkenalkan kepada kita siapa dia sesungguhnya yang dicatat di Injil Yohanes ini. Kalau kita berkenalan kepada orang baru, perkenalkan, nama saya Raswan. Saya adalah lead pastor Every Nation Kelapa Gading. Saya paling banyak begitu kan saya ngomongkan. Saya ini suami dari satu istri dan ayah dari satu anak. Istri saya Sharon, anak saya Andrew. Ya itulah perkenalan saya kepada orang yang baru saya kenal. Nah Yesus datang kepada orang banyak, memperkenalkan siapa saya. Yesus datang menceritakan, memberitakan Injil kebenaran ini kepada orang banyak, kepada bangsa Yahudi pada saat itu, menceritakan siapa aku sesungguhnya. Nah saudara, sewaktu saya mempelajari ini, I am, Yesus mengatakan, aku adalah. Ini mengingatkan kita kepada satu peristiwa di mana Musa, waktu dia naik ke Gunung Horeb, dia datang naik ke Gunung Horeb. Sewaktu dia datang mendekat, ada semak-semak belukar, semak-semak. Dari semak-semak itu keluarlah penampakan seperti api. Dan dari dalam api itu keluarlah sosok ilahi yang mengatakan, Musa, Musa, datanglah mendekat. Tanggalkan kasut kakimu. Lepas sepatu semua. Sepatumu dari 2 kakimu itu. Datanglah ke sini karena tempat yang kau akan datang ini adalah kudus. Tidak boleh dicemari. Lalu Allah yang disebut Elohim itu menceritakan, memberikan mandat kepada Musa. Pergilah ke bangsa Israel. Karena aku sudah dengar doa mereka berkeluh kesah. Mereka di dalam perbudakan Mesir. Aku telah mendengar doa mereka dan aku akan mengeluarkan mereka
dari Mesir. Lalu Musa bilang, Allah, ya Allahku, kalau saya ke sana, bagaimana mereka bisa percaya siapa yang suruh saya? Siapakah yang suruh saya? Lalu Allah bilang, Elohim bilang, I am who I am. Akulah aku. Aku adalah aku. Jadi pernyataan I am, aku adalah, ini sama dengan yang pernah diucapkan sewaktu Allah memanggil Musa, aku adalah aku. Kita lihat ya kejadian Keluaran 3 ayat 14. Itu ada di Keluaran 3 ayat 14. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku. Dalam terjemahan Hebrew Ibrani-nya, Yahweh yang telah mengutus aku, Musa, dalam hal ini aku Musa, kepadamu, dalam hal ini mu ini adalah bangsa Israel. Ya. Dalam terjemahan NIV saya ambil, God said to Moses, I am who I am. Dan huruf besar semua di sana ya. Huruf besar semua di sana. This is what you are to say to the Israelites. I am has sent me to you. Dalam terjemahan ESV sama ya. I am has sent me to you. I am who I am. Nah saudara, jadi saya mau sampaikan ini kepada jemaat, kepada kita semua. Apa yang Yesus katakan kepada orang banyak, kepada bangsa Israel, I am, aku adalah. Ini sama dengan apa yang Musa dengar waktu di semak belukar. Allah menampakkan diri dan mengatakan, I am who I am. Ada sesuatu dengan statement I am. Ada sesuatu yang luar biasa dari perkenalan I am, aku adalah. Di dalam terjemahan aslinya, dalam bahasa Ibrani-nya, di Keluaran 3 ayat 14 itu, I am itu dengan tulisan ehye, ya dalam bahasa Ibrani-nya ini ehye, dari akar kata hayah. Nah, hayah itu artinya aku ada. Artinya kata ini adalah aku ada. Ketika Allah berbicara kepada Musa, siapakah namamu? Allah bilang, aku adalah. Atau ehye, Asher, ehye. Inilah yang menjadi nama bagi Allah Israel pada masa itu. Dan ehye dari akar kata hayah yang berarti I am. Atau I will be, to be, menjadi. Atau dalam bahasa Indonesianya, aku ada, aku akan menjadi, atau aku hadir, itu artinya. I exist, aku ada. Ketika Musa tanya, siapa namamu? Allah, Elohim menjawab, aku hadir, aku ada. Aku menjadi. Ada amin saudara? Dialah Allah kita yang ada. Dialah Allah kita yang hadir. Dialah Allah kita yang mau menjadi segalanya untuk saudara dan saya. Ayat ke-15 selanjutnya, nama inilah yang akan disebut, yang akan menjadi panggilan dari Allah Israel selama-lamanya, yaitu Yahweh. Nah, saudara tahu nama ini. Ini semua dari akar kata yang sama, dari hayah tadi. Yahweh, ini dari akar kata yang sama, hayah atau ehye. Itu sama, yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah aku ada. Aku hadir. Aku akan menjadi. Itulah yang menjadi janji Tuhan bagi umatnya. Buat kita semua. I am, aku ada. Aku exist, hadir, I exist. I will be. Yang kemudian, ketika Yesus hadir di muka bumi ini, Ia mengatakan lagi, aku adalah roti hidup buat kamu. Aku adalah terang dunia buat kamu. Aku adalah gembala yang baik buat kamu.
Aku adalah pintu buat kamu menuju kerajaan surga. Aku adalah jalan buat kamu. Aku adalah kebenaran buat kamu. Aku adalah hidup buat kalian semua, umatku. Yesus mengatakan. Dan aku adalah pokok anggur bagi seluruh umatnya. Yesus namanya, aku adalah I am. Berarti saudara, siapakah Yahweh itu yang hadir di depan Musa? Sesungguhnya dia adalah Yesus itu sendiri. Yang hadir kepada umatnya, bukan atau belum dalam rupa manusia, tapi dalam rupa sosok ilahi menampakkan dirinya yang disebut teofani. Teofani, yaitu penampakan sosok ilahi kepada umat manusia. Jadi, Yesus tidak hanya mengatakan ini waktu 2000 tahun yang lalu kepada murid-muridnya yang dicatat di kitab Yohanes ini ada 7 I am. Tapi Yesus sudah mengatakannya ribuan tahun sebelumnya. Ia telah berjumpa dengan Abraham. Yesus sudah menjumpai Ishak. Yesus sudah menjumpai Musa yang mengatakan, aku akan membebaskan umatku dari perbudakan Mesir. Akulah aku. Aku adalah aku. Aku ada, aku hadir, dan aku akan menjadi. Itulah janji. Itulah perkenalan siapa Allah sesungguhnya. Itulah Allah kita. Dialah Allah kita. Jadi ini berarti, pesan ini berarti buat kita semua. Aku, huruf besar tadi, I am huruf besar, adalah untuk kamu. Yesus adalah Allah yang berbicara kepada Musa dan berkata, aku adalah aku. Dialah Yesus yang sudah ada, eksis. Bahkan jauh sebelum Musa ada, dia sudah ada yang menciptakan langit dan bumi. Dialah Yahweh, Hayah, aku adalah. Yesus ada menjadi roti hidup buat kita. Yesus ada hadir menjadi terang buat kita. Yesus hadir ada menjadi pintu tempat jalan kita masuk kepada Bapa di surga. Yesus adalah gembala yang baik yang memberi makan domba-dombanya. Yesus ada membangkitkan kita dari kematian kepada kehidupan. Yesus ada hadir memberikan hidup yang kekal kepada kita. Yesus ada hadir menjadi jalan buat saudara dan saya menuju kerajaan surga. Yesus ada hadir memberikan kebenarannya kepada kita. Yesus ada dan hadir sebagai pokok anggur buat kita, di mana kita adalah ranting-rantingnya. Dia ada untuk saudara dan saya. Amin, saudara. Dia ada untuk kita. Dia bukan hanya sekedar ada, dia hadir tersedia buat saudara. Dan dia mau menjadi Tuhan buat saudara, menjadi roti kehidupan buat saudara, menjadi jalan buat saudara, menjadi terang buat saudara, dan menjadi semua yang saudara dan kita butuhkan semua. Dialah jawabannya. Amin, saudara. Yesuslah Allah yang sejati. Dia hadir, dia ada. Yesus adalah semuanya dan segala-galanya. Jadi lengkap semua yang Yesus sediakan. Inilah aku, kata Yesus. Here I am, yang bisa memberikan kepada kamu apa yang kamu butuhkan, yaitu yang paling ultimate, yang paling kau butuhkan adalah hidup yang kekal. Yesuslah yang bisa memberikan. Yesus sebagaimana Allah hadir membebaskan umatnya dari Mesir. Keluar dari Mesir, melewati laut Tebrau, membelah laut dan bangsa Israel bisa lewat. Yang menuntun terus bangsa Israel dengan tiang api dan tiang awan mencapai melalui padang gurun sehingga terus Yesus menuntun sampai ke tanah perjanjian. Dialah Yesus yang luar biasa. Yahweh, Allah yang menuntun umatnya keluar dari perbudakan Mesir kepada tanah perjanjian. Dan Yesus inilah yang menjanjikan kepada kita semua. Dia mau datang
mau membebaskan saudara dan saya dari setiap perbudakan dosa. Yesus datang untuk membawa kita keluar dari perbudakan. Yesus datang untuk menyelamatkan umatnya keluar dari hukuman yang kekal. Jadi saudara, ada dua. Kenapa Yesus mau bebaskan kita dari apa? Yang utamanya, yang ultimate, yang utama, Yesus mau bebaskan kita dari pertama, perbudakan dosa. Yang kedua, Yesus mau membebaskan kita dari hukuman kekal. Amin saudara, ada dua Yesus mau membebaskan kita dari perbudakan, dari perhambaan dosa. Yang kedua, dari hukuman kekal. Nah, saudara, sebelum kita lanjut, baru-baru ini tidak sengaja, sewaktu saya buka IG, ya di IG tuh suka ada video singkat ya. Nah, saya dengar video ini ada guyonan lucu ya. Ini guyonan masyarakat yang cukup menggelitik ya di IG. Mengatakan begini. Dulu aku perokok berat, gitu. Nah, saudara pernah dengar nggak ini? Lalu setelah saya membaca buku bahwa rokok itu membahayakan kesehatan, sejak saat itulah saya berhenti membaca buku. Nah, konyol ya iklan ini ya. Saya ketawa juga dengarnya. Terjebak saya gitu kan. Nah, saudara juga terjebak tadi kan. Nah saudara, betul juga benar. Buku tuh nggak bisa bebasin saudara dari rokok gitu kan. Teori apapun nggak bisa bebaskan saudara dari keterikatan apapun yang dunia ini ikat seseorang. Apakah itu ikatan kecanduan narkoba, kecanduan alkohol, kecanduan rokok, kecanduan pornografi, kecanduan imoralitas, dan lain sebagainya. Dunia ini diikat, terbelenggu oleh dosa. Demikian kita semua. Kita nih dulunya terbelenggu, terikat oleh dosa. Saudara, kabar gembiranya, hanya ada satu yang bisa membebaskan kita. Siapakah dia? Yesus Kristus. Buku nggak bisa bebasin saudara. Teori nggak bisa bebasin saudara. Orang khotbah motivasi pakai teori apapun, inner healing segala macam, kalau bukan dari Yesus nggak bisa bebaskan saudara. Hanya ada satu yang bisa bebaskan kita. Siapakah dia? Yesus Kristus, Tuhan. Ada amin saudara? Hanya Yesus yang bisa bebaskan kita. Tidak ada ilmu pengetahuan yang bisa bebaskan umat manusia dari perbudakan dosa. Hanya Yesus, Yahweh, yang membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Yesus yang sama, Yahweh yang sama, yang turun ke bumi mengambil rupa manusia. Kali ini dia datang mengambil rupa manusia, menjadi manusia lahir dan besar yang diberi nama Yesus. Dia mengatakan lagi, I who I am. Aku adalah aku. Nama yang begitu berkuasa dan powerful. Amin. Yang berarti aku ada. Ya, saudara, tadi itu rokok itu ilustrasi aja, itu guyonan. Ya. Jadi saudara, jika kita ingin bebas, kita ingin menerima bebas dari dosa, dari keterikatan. Mungkin saudara baik yang di rumah mungkin merasa selama ini saya sulit untuk merdeka, untuk bebas dari perbudakan, dari ikatan dosa ini, dari apapun juga. Saudara, ada kabar gembira bahwa Yesuslah yang sanggup membebaskan kita. Namun bagaimana kita merespon akan kabar baik ini, akan kebenaran ini? Saya tutup dengan terakhir di Yohanes 8 ayat 30 sampai 32. Ini akan menjadi catatan kita, aplikasi buat kita semua. Bagaimana respon saya terhadap berita ini, terhadap perkataan aku adalah ini. Waktu Yesus mengatakan aku adalah, jadi bagaimana respon kita terhadap perkataan Yesus ini? Yang pertama, Yohanes 8 ayat 30. Respon kita yang pertama adalah percaya kepada Yesus. Believe in Jesus. Dan accept, menerima Yesus. Ayat 30. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Ayat 30. Katakan bersama saya, banyak orang percaya kepadanya. Banyak orang percaya kepadanya. Saudara, banyak juga yang percaya akan perkataan Yesus ini. Bagaimana dengan saudara di tempat ini?
Bagaimana dengan yang di rumah? Apakah kita juga percaya 7 I am, janji Tuhan kepada umatnya? Apakah kita percaya bahwa Dia, Yesus adalah Mesias, adalah Allah? Saudara, untuk kita merespon perkataan Yesus, mari kita menerima, mari kita percaya dan menerima Yesus menjadi Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, inilah tujuan Yohanes menulis kitab ini. Saudara masih ingat tujuan kitab Yohanes ini? Yang pertama, supaya mereka yang baca ini percaya. Ya, supaya mereka percaya bahwa Yesus adalah Mesias, adalah Tuhan. Yang kedua, supaya mereka memperoleh kehidupan. Dengan iman memperoleh kehidupan kekal. Inilah tujuannya. Setelah kita mendengar ini, supaya kita percaya dan memperoleh hidup yang kekal. Saudara, percayalah semuanya. Janji kehidupan kekal itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Amin, saudara. Hanya ada di dalam Yesus Kristus. Berita inilah yang perlu kita beritakan. Kabar baik inilah yang perlu kita beritakan kepada semua umat manusia. Bahwa hanya satu pembebas yang bisa membebaskan kita, yaitu Yesus Kristus. Amin. Yang berkuasa membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Dan Dia berkuasa membebaskan kita dari perbudakan dosa. Yang kedua, bagaimana kita merespon akan perkataan Yesus ini. Yaitu abide in Jesus. Abide in my word. Tetap dalam kebenaran itu. Yaitu firman Tuhan. Ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jika kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu adalah benar-benar murid-Ku. Jadi saudara, ada yang benar-benar murid, ada yang pengikut, ada simpatisan, dan ada yang menolak Yesus terang-terangan. Saudara dan saya ada di kelompok yang mana? Yang benar-benar murid, apakah simpatisan pengikutnya, atau yang menolak Yesus? Mari kita renungkan hal ini. Yang Yesus sarankan kepada kita. Dia menyarankan kita untuk tetap tinggal di dalam firman Tuhan. Abide in my word. Abide itu diam, tetap tinggal, jangan kemana-mana. Di dalam firman, dan jangan percaya yang lain. Hanya percaya firman Tuhan saja. Abide, melekat, tertanam kuat di dalam firman. Dia adalah benar-benar muridku. Jadi siapakah murid itu? Mereka yang abide. Mereka yang tinggal. Mereka yang tertanam erat di dalam firman. Mereka adalah murid. Murid pada masa bangsa Yahudi masa itu adalah murid yang mengabdikan dirinya. Yang tinggal bersama-sama gurunya. Bersama-sama dengan gurunya. Taat kepada perintah gurunya. Selalu melakukan apa yang menjadi perintahnya dari gurunya. Begitulah benar-benar murid, yang disebut benar-benar murid. Kalau saudara dan saya mau jadi benar-benar murid, tinggallah dalam firman, percayalah firman Tuhan, renungkanlah firman Tuhan, baca firman Tuhan, renungkan dan lakukan firman Tuhan, dan perkatakan firman Tuhan. Itulah namanya abide, tinggal. Jadi saya mendorong memasuki awal tahun 2022 ini. Sebentar lagi kita masuk Februari. Untuk terus mengiringi tahun 2022, tinggallah di dalam firman Tuhan. Inilah yang menjadi pegangan saudara. Inilah yang menjadi otoritas tertinggi dalam hidup kita, yaitu firman Tuhan. Amin saudara. Kita menempatkan firman ini di tempat yang paling tinggi dalam kehidupan kita. Kesanalah, ke firman inilah kita bergantung sepenuhnya. Amin. Tinggallah di dalam firman. Yang terakhir, yang ketiga, mengetahui kebenaran, yaitu Yesus Kristus. Know the truth. Saudara, ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Know the truth. Knowing ini dalam bahasa, dalam Alkitab terjemahan, maksudnya dalam tulisan aslinya, dalam bahasa Yunani, kata-kata yang digunakan ginosko. Ginosko itu artinya adalah saudara
mengambil tindakan, mempelajari sesuatu melalui pengalaman. Mempelajari, mengenal, mengetahui melalui pengalaman hidup, mengalaminya. Pengetahuan yang dimiliki bukan hanya sekedar intelektual, tapi suatu pengetahuan yang dialami, yang dirasakan. Pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman, melalui hubungan yang aktif antara orang yang mengetahui dan orang hal-hal yang ingin diketahui itu. Artinya ada hubungan yang begitu intim di situ. Mengenal sosok sesuatu yang mau dikenal itu. Itulah ginosko, mengalami sendiri. Nah, yang Yesus maksud di sini adalah kalau kau mengenal dan kamu akan mengenal firman, mengetahui ini dalam bahasa Indonesia kita lebih pakai mengenal ya, lebih baik. Mengenal kebenaran. Artinya kita hidup bersama kebenaran itu. Kita intim dengan kebenaran itu. Kita berjalan bersama kebenaran itu. Kita mengalami, mempelajari, mendalami, membaca dan terus intens dan terus tenggelam di dalam kebenaran itu. Maka kebenaran itu akan membebaskan, memerdekakan kita semua. Itulah ginosko. Kenal lebih dekat, lebih akrab seperti hubungan suami istri. Mengenal lebih dalam. Kenalah firman Tuhan. Ginosko firman Tuhan, kebenaran itu. Berusaha mengenalnya dengan membaca firman Tuhan, dengan merenungkan firman Tuhan, dengan memperkatakan firman Tuhan, dengan mempelajari firman Tuhan, dan menikmati firman Tuhan itu, dan melakukan firman Tuhan. Maka kebenaran itu akan membebaskan saudara. Amin. Mari kita menyembah Tuhan sekali lagi. Katakan, Tuhan, Engkau Allah yang membebaskan kami. Amin. Silakan Hana. Who the Son sets free, all is free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am who you say I am. Who the Son set free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. Who the Son set free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I Yes, Lord. am. Kamilah anak-anak-Mu Tuhan.
yang Kau telah bebaskan pada pagi hari ini. Aku berdoa firman-Mu tidak akan berlalu sia-sia. Firman yang diberikan pada pagi hari ini akan tertanam di dalam setiap hati kami. Dan sebagaimana kami memperbaharui komitmen kami untuk kami tinggal di dalam firman-Mu. Dan biar itu kekal dalam kehidupan kami. Untuk kami selalu di dalam firman Tuhan. Aku berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu pada pagi hari ini. Untuk sungguh-sungguh mereka mengalami sendiri. Bersama-sama dengan firman yang adalah kebenaran itu. Dan akan ada banyak kesaksian kami dibebaskan, dimerdekakan. Dari setiap belenggu dunia ini. Dari setiap tipu muslihat iblis, roh jahat dalam kehidupan kami. Tuhan bebaskan umat-Mu pada pagi hari ini. Sehingga kami yang dibebaskan, kami akan terus memberitakan kabar sukacita ini kepada orang-orang yang terbelenggu di dunia ini. Terima kasih Tuhan, aku bersyukur untuk pemberitaan firman pada pagi hari ini. Nama-Mu dimuliakan Tuhan. Dan nama-Mu telah diberitakan pada pagi hari ini. Biar umat-Mu terus bertumbuh menjadi murid Kristus yang terus memuridkan. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan kami, Yesus Kristus. Engkau telah menjadi pembebas kami yang agung, yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat kita terima berkat dari Tuhan. Kita akhiri ibadah kita ini. Mari arahkan hati kita dan angkat tanganmu. Terimalah berkat dari surga. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Dan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Sampai Yesus Kristus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat ini telah diberikan kepada jemaat-Mu. Dan semua jemaat yang menerima berkat ini, katakan bersama-sama, amin, 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 amin. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara, selamat bersekutu, Tuhan Yesus memberkati, amin.